Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan terkait alat pengukuran detektor dan teknik pengukuran radiasi. Peralatan untuk mendeteksi atau mengukur radiasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu peralatan untuk pendeteksian dan pengukuran jumlah partikel dan peralatan pengukuran nilai sinar. Prinsip dasar dari alat pengukur radiasi ini adalah detektor atau sensor dari alat tersebut yang berinteraksi dengan radiasi sedemikian rupa sehingga respon alat sebanding dengan efek radiasi atau sebanding dengan sifat radiasi yang diukur. Alat yang pertama yaitu alat pencacah partikel. Penggolongan alat pencacah partikel dapat ditinjau dari segi jenis radiasi yang dideteksi atau yang diukur, yaitu alat pencacah alfa, beta, gamma, dan neutron. Perbedaan dari ketiga alat tersebut terletak pada rancangan detektornya saja. Dari segi efeknya, dikenal alat pencacah yaitu kamar ionisasi, alat pencacah proporsional, dan alat cacah Geiger. Ketiga alat ini menggunakan detektor gas dan memanfaatkan efek listrik akibat ionisasi dalam gas. Alat cacah zat padat menggunakan detektor semikonduktor. Next. Yang kedua ada alat cacah detektor gas. Alat cacah detektor gas ini memiliki lambang V yang berarti tegangan variabel. Tegangan variabel ini tegangan yang tinggal antara anoda dan katoda detektor yang dinyatakan sebagai V sama dengan Q per C, di mana C adalah catatan kapasitas dari sistem. Alat pencacah ini menggunakan detektor yang berisi gas, memanfaatkan efek listrik yang terkandung di dalam ion yang terbentuk. Yang ketiga, ada alat detektor sintilasi. Alat detektor sintilasi adalah suatu transducer yang mengubah energi kinetik partikel pengion ke dalam kedipan cahaya. Berbagai jenis radiasi dapat dideteksi dengan detektor sintilasi yang menggunakan bahan sintilasi kristal atau cairan yang sesuai. Cahaya yang terjadi dilihat secara elektronis melalui tabung fotomultiplier yang selanjutnya menghasilkan denyut output listrik yang dapat diperkuat dan dipilih menurut ukuran dan kemudian akan dicacah. Contoh bahan yang dapat digunakan dalam sintilasi ini ada NaL, CSL, dan Ki. Alat yang keempat yaitu detektor semikonduktor. Detektor semikonduktor ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu generasi detektor lama dan generasi detektor baru. Generasi detektor lama yaitu detektor tabung ionisasi, tabung proporsional, milik Geiger-Müller, dan detektor sintilasi. Generasi detektor baru yaitu ada detektor semikonduktor. Detektor ini digunakan dalam penggunaan germanium dan silikon. Detektor ini bertindak sebagai kamar ionisasi zat padat. Pada dasarnya, detektor semikonduktor adalah sebuah dioda besar berupa PA atau PIN yang diberi reverse phase, yaitu diberi tegangan lebih negatif terhadap katodanya. Jenis bahan semikonduktor yang dipakai tergantung pada jenis radiasi yang akan diukur. Untuk deteksi sinar gamma dan sinar X, perlu dipakai bahan dengan nomor atom yang lebih besar supaya efisiensi juga lebih besar. Next. Yang kelima ada alat pengukur dosis. Yang pertama, pocket chamber atau air wall chamber. Jika chamber disinari oleh sinar X atau gamma, ionisasi yang terbentuk dalam daerah pengukuran sebagai hasil interaksi antara foton dan dinding akan menyebabkan kondensor discharge. Oleh karena itu, menurunkan potensial anoda yang mula-mula sudah di-charge penuh. Penurunan tenaga anoda sebanding dengan produksi ion dalam daerah pengukur yang selanjutnya sebanding dengan nilai penyinaran. Selanjutnya itu ada film badge. Nah, alat ini mempunyai komponen utama film yang
detektornya suatu emulsi dan bekerja sama. Fitografi dan bekerja dengan memanfaatkan efek kimiawi. Densitas optis dapat didefinisikan sebagai D sama dengan 10 log I0 per I. Film batch biasanya digunakan untuk personal monitoring yang terdiri dari 2 untuk sinar X dan gamma atau 3 untuk sinar X, gamma, dan neutron. Filter-filter yang biasanya digunakan adalah aluminium, tembaga, cadmium, air, perak, atau timbal. Filter-filter ini selain berguna untuk memisahkan daerah energi, juga berguna untuk membedakan macam sumber radiasi. Densimeter suku. Densimeter suku untuk mengukur dosis radiasi respon dari instrumen harus sebanding dengan energi yang diserap. Ada 2 jenis dosimeter saku, yaitu 1. Electrostatic voltmeter. Pembacaannya tidak langsung, tetapi perlu alat luar untuk menerjemahkannya. Yang kedua, ada desimeter saku, mempunyai prinsip elektroskop dan pembacaannya secara langsung. Yang selanjutnya ada kamar arus ion. Nah, kamar arus ion yaitu survei meter yang digunakan untuk mengukur penyinaran atau dosis. Banyak menggunakan prinsip kamar ionisasi. Kamar arus ion mempunyai respon yang harus besarnya sebanding dan energi yang diserap. Nah, ion yang terbentuk dalam kamar di listrik pada rangkaian luar dihambat sehingga output dapat diukur beda potensialnya. Hambatan R biasanya dalam orde 10 pangkat 10 ohm, sehingga output dapat diukur beda potensialnya dengan elektrometer. Beda potensialnya sebagai berikut. F dalam kurung T dikurangi dengan IR dikali 1 dikurangi ekuivalen pangkat T dibagi RC. RC yaitu time constant dari rangkaian detektor dan menentukan kecepatan respon dari detektor. Sekian yang dapat dari kami sampaikan kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.